Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 19 Juli tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Bekerja untuk Kebaikan Orang Lain. Sebagai ayat firman Tuhan, Roma 15 ayat 2 dan 3, dan sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Bekerja untuk Kebaikan Orang Lain. Dan ayat firman Tuhan Roma 15 ayat 2 dan 3. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sudah menjadi sifat alami umat Kristen untuk membuat keluarga bahagia dan masyarakat bahagia. Perselisihan, keegoisan, dan pertengkaran akan disingkirkan dari setiap pria dan wanita yang memiliki jiwa Kristus yang sejati. Standar Tuhan untuk manusia diangkat ke arti yang tertinggi, dan jika dia bertindak sesuai dengan kedewasaan yang diberikan Tuhan, dia akan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup ini yang akan menuntun pada kemuliaan dan upah abadi di kehidupan yang akan datang. Anggota keluarga manusia berhak atas nama itu hanya jika mereka menggunakan talenta mereka dengan segala cara yang mungkin untuk kebaikan orang lain. Kehidupan Kristus ada di hadapan kita sebagai sebuah pola, sebagai sebuah teladan. Mereka yang tidak merasakan kesenangan khusus dalam berusaha menjadi berkat bagi orang lain, dalam bekerja, bahkan dengan pengorbanan untuk berbuat baik kepada mereka, tidak dapat memiliki semangat Kristus atau roh surga, karena mereka tidak memiliki kesatuan dengan pekerjaan para malaikat surgawi dan tidak dapat berpartisipasi dalam kebahagiaan yang memberikan sukacita yang tinggi kepada mereka. Kristus berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jika sukacita para malaikat adalah melihat orang berdosa bertobat, bukankah sukacita orang berdosa yang diselamatkan oleh darah Kristus melihat orang lain bertobat dari berbalik kepada Kristus melalui perantaraan mereka? Dalam bekerja selaras dengan Kristus dan para malaikat kudus, kita akan mengalami sukacita yang tidak dapat diwujudkan selain dari pekerjaan ini. Jadi luar biasa pekabaran kita hari ini, bahwa kalau malaikat pun bersukacita melihat orang bertobat, demikian pula kita harus bersukacita ketika melihat orang-orang di sekeliling kita mereka bahagia. Ada orang yang memiliki motif membantu orang lain agar dia dikenal. Bahkan dia hanya memilih-milih orang tertentu untuk dia bantu. Atau dia memilih orang-orang yang bisa membuat dia terkenal. Nah, ini tentunya motif yang tidak tepat. Motif yang tepat adalah siapa saja. Oleh karena kita senang untuk membantu orang lain, bahkan yang lebih tepat sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus selalu memberikan, memenuhi, atau membantu, atau menolong, atau mujizat Yesus sering terjadi. Bukan kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang yang berada, bukan kepada para pemimpin, bukan kepada para hamba-hamba Tuhan. Tetapi Yesus lakukan justru bagi orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tersampingkan, orang-orang yang tersisihkan. Di sana Yesus hadir untuk mereka. Jadi hari ini saya dan saudara berjalan, berada di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita,
mungkin saja ada orang yang lebih membutuhkan dari kita di sekeliling kita. Maka hari ini apa yang Yesus teladankan, mari kita lakukan. Mungkin hanya hal-hal yang kecil yang kita mau buat, tetapi kiranya itu akan membawa dampak kebahagiaan di tengah kehidupan orang lain yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk melakukan pekabaran hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran firman Tuhan yang indah hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti tetapi juga untuk menghidupkan, mempraktekkan di dalam kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya. Bapa di sorga, hamba berdoa seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Biarlah berkat Allah ajaib jadi bagian mereka semua. Dan pengharapan kami adalah hari ini kami boleh berhasil dalam segala tugas tanggung jawab kami. Oleh karena Yesus ada di sana. Apabila ada kegagalan hari ini, mampukan kami untuk mampu menghadapinya. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik untuk hidup kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.